yang kami hormati panitia pelaksana peringatan Nabi besar Muhammad SAW serta taruna-taruni yang semoga dimuliakan Allah SWT. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir, dan semoga kita tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah dan risalahnya. Amin. Selanjutnya, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Laporan panitia pelaksana kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. 4. Sambutan kepala sekolah SMK Negeri Pelayaran Kalimantan. 5. Sholawat bersama. 6. Ceramah agama yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Natal. 7. Penutup. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Innal ladzina yu'duna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum adaban muhina. Sesungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dilaksanakan dengan tujuan agar kita selalu mengingat sejarah kelahiran Nabi dan mengambil hikmah atas peristiwa tersebut. Tentunya hal yang paling pokok adalah kita bisa meneladani sifat dan perbuatan Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan mendapatkan tausiah dari Ustaz Ahmad dan timnya. Mudah-mudahan dari upaya kita dalam upaya meningkatkan kualitas diri kita dalam meneladani Rasulullah SAW benar-benar, walaupun tidak terlalu banyak yang mampu kita lakukan, namun kita tetap harus konsisten sedikit demi sedikit mengupayakan semua yang kita teladani itu dalam bentuk yang real. Anak-anakku sekalian, terutama pada masa saat ini begitu banyak orang-orang yang pintar, orang-orang yang kompetensinya luar biasa, namun dari sisi akhlak masih menukik jatuh. Ini diantaranya yang betul-betul merupakan perjuangan kita. Padahal Rasulullah SAW telah memberikan teladan
segala langkah mulai bangun tidur hingga tidur lagi kita sudah diberikan teladan. Sedemikian baiknya, bahkan tidak ada manusia di dunia ini yang mampu menandingi beliau. Maka itu anak-anakku sekalian, melalui momentum ini tolong apa-apa yang sudah diterapkan di sekolah ini, di antaranya senyum, salam, sapa, sopan, santun, ya, yang itu biasanya dilambangkan dengan 5S, itu mulai hari ini nanti bisa diterapkan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta tafsiru wadari, anta misbahu sururi, Allah ya Nabi Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu banyak diselenggarakan di mana-mana, di musola, di langgar, di masjid, di pesantren, di SMP, di SMK, di SMA. Kemarin saya ngisi SMP 2 Muara Badak, banyak ya siswanya kumpul di situ. Kemudian di SD saya pernah, yang paling susah saya ceramah itu ketika disuruh ngisi anak PAUD. Sampai PAUD itu mengadakan Maulid Nabi. Besok Sabtu siang kata nih Ustaz, tolong diisi di PAUD. Saya bilang, di PAUD ngisi apa ya? Masa nyanyi balon pada 5. Tapi kalau SMK alhamdulillah ya luar biasa deh. Di mana-mana ada perayaan Maulid Nabi. Nah, perayaan Maulid Nabi ini seperti yang tadi disampaikan oleh kepala sekolah kita, ini sebagai tanda bukti bahwa kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kita ini termasuk umat yang beruntung. Umat yang apa? Beruntung. Apa yang menjadikan penyebab kita beruntung? Apakah sholat kita? Bukan. Sebab kalau kita melihat sholat kita, ya saya aja ngelihat sholat saya, ya kadang-kadang ya masih pikiran itu kemana-mana. Allahu Akbar.
Ya, ketika takbir beres, karena sebelum sholat ada wali santri telepon mengadukan masalah pesantren macam-macam, komplain, ya, itu kepikiran dari sholat. Aduh, jadi belum bisa khusyuk. Ya, kita yang sholat di masjid ketika Allahu Akbar pas ngelihat ke depan, bacain sarung orang, ya, ada sarung Samarinda, ada sarung Kecundu, ada sarung Ardaku, PHS, waduh, ya, pas berdiri. Kebetulan sekarang musim apa nih kampanye pas berdiri, aduh, ada Pak R sama Pak S, ya, ada Pak I sama Pak H, ya. Pas kita tahun, aduh, baca itu, ya, gitu. Jadi kita susah khusyuknya, ya. Kalau kita mengandalkan sholat kita tidak mungkin menjadi umat yang mulia, ya. Terus apa? Puasa kita juga belum tentu jadi jaminan, ya, karena puasa kita kadang-kadang mohon maaf baru sampai kepada tahap bisa menahan lapar dan haus. Makanya kata Rasulullah SAW mengatakan, kata beliau, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Banyak orang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya ilal ju'i wal atas, melainkan hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Karena mulutnya betul tidak makan, betul mulutnya tidak minum, akan tetapi mulutnya tidak terjaga dari membicarakan orang lain. Telinganya tidak terjaga dari perkataan yang tidak halal. Matanya tidak terjaga dari pandangan-pandangan yang tidak dibolehkan. Ya. Puasa tapi mulutnya ngomongin kejelekan orang lain. Puasa ghosting tetangganya. Puasa ngomongin temennya, ya. Puasa ngomongin kekurangan temannya. Padahal setiap orang itu punya kekurangan, dan kekurangan yang dimiliki oleh teman kita itu bukan kemauannya, itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang mengolok, mengejek, menghina kekurangan orang lain, maka sesungguhnya dia tidak sedang mengejek orang yang diolok, akan tetapi dia sedang mengolok orang yang menciptakan orang tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika teman kita punya kekurangannya, sekali lagi bukan kemauannya, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berpuasa tapi matanya tidak bisa dijaga. Terlebih nih, ya, kita kan di rumah ada TV, ya. Itu kalau puasa kita nonton TV, lihat iklan itu kan aneh-aneh, ya. Udah iklan Rexona, ya. Kalau iklan Rexona yang dilihatin apanya? Keteknya, ini, ya. Aurat kan, ya. Iklan sampo yang dilihatin rambutnya, ya. Yang paling parah iklan sabun, ya. Yang dilihatin badannya. Padahal kita lagi puasa tuh, Ustaz suka lihat, kadang-kadang lihat, ya. Namanya lagi lihat kultum, ya, tiba-tiba iklannya begitu, ya, mau gimana lagi, ya. Tapi ada yang paling aneh, iklan yang paling aneh. Kalau Rexona kan ketek, sampo rambut, ya, sabun badan. Ada iklan yang paling aneh, yang paling gak nyambung setelah saya amati. Iklan apa? Iklan apa, Bu Guru? Ada yang jawab di sini. Iklan apa? Iklan susu beruang, ya, itu salah satunya. Ini yang ini wanita-wanita. Ya. Iklan itu. Ya. Itu iklan paling gak nyambung. Ya, kan Rexona kelihatin, ya. Ini kelihatin. Pas saya nungguin apanya kelihatin. Iya, aja jalan-jalan. Ya, jalan-jalan, loncat-loncat. Itu iklan paling gak nyambung. Ini foto parat normal sekali. Mohon maaf, ya. Nah, puasa kita, kalau kita ngandelin puasa jauh, ngandelin haji dan umroh jauh juga. Bahkan kadang-kadang mohon maaf, ada orang yang berangkat haji atau umroh, terlebih haji, mereka naik haji tidak semua, sebagian kecil aja. Ada yang berangkat ke tanah suci itu karena hanya ingin dipanggil Pak Haji.
Ramadan kemarin saya pulang ke Banten. Ya. Kemudian istri itu depan rumah, di rumah mertua tuh ada terasnya di depan situ. Kemudian ada ibu-ibu lewat. Kata istri tanya, "Bu, dari mana?" Ya, karena lama gak ketemu nih. Istri itu pengen bertegur sapa. Nanya nih ibu-ibu, "Bu, dari mana?" Diam aja, jalan aja. Kata istri, apakah kedengaran ya? Dikerasin, "Bu, dari mana?" Tambah kenceng jalannya. Ya, keluar mertua. Kata mertua, "Neng, itu udah haji, panggilnya Bu Haja. Coba nengok dia." Ya, pelan-pelan aja. "Bu Haja, dari mana?" Langsung nengok. "Dari mana?" Masya Allah. Ya. Nah, kadang-kadang seperti itu. Tapi di sini tidak, alhamdulillah. Ya. Terus apa yang kita andalkan? Yang kita andalkan, kita dijadikan umat termulia, bahkan umat-umat terdahulu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya Allah sebelum umat Nabi Muhammad masuk, karena kita memiliki nabi yang sangat mulia, karena kita memiliki nabi yang sangat mencintai kita. Jadi kita menjadi mulia karena cintanya Rasulullah. Kita menjadi mulia karena cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kesempatan Nabi itu pernah menangis, ya. Nangis tidak henti-hentinya, ya, sampai basah pipi mulia beliau oleh air mata beliau. Sahabat-sahabat yang ada di antara Nabi itu tidak berani menegur Nabi, tidak berani menanyakan apa yang Nabi tangisi, ya. Tapi karena Nabi lama nangis, ada datang satu sahabat yang berani menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Apa jawaban Rasulullah SAW? "Aku sedang merindukan umatku. Aku sedang merindukan umatku." Kata para sahabatnya, "Wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah umat engkau?" Apa jawaban Rasulullah? "Kalian adalah sahabatku." Ya, kata Nabi apa? "Kalian adalah sahabatku." Terus kata sahabat, "Lantas siapa umat engkau ya Allah, ya Rasul?" Maka jawaban Rasulullah SAW, "Umat yang aku rindukan adalah umatku yang tidak pernah berjumpa dengan aku, yang tidak pernah hidup sejaman dengan aku, tapi mereka beriman, mereka mencintai, dan mereka taat akan ajaranku. Mereka adalah umat yang aku rindukan." Jadi umat yang dirindukan oleh Nabi, yang Nabi sampai menangis, meneteskan air mata karena kerinduannya kepada umatnya, adalah kita semua. Yang tidak pernah berjumpa Nabi, yang tidak pernah hidup sejaman dengan Nabi, akan tetapi kita mengikuti ajaran Nabi, bahkan kita mencintai Rasulullah SAW. Jadi kecintaan Nabi inilah yang membuat kita mulia. Di akhirat, ketika umat datang kepada Nabi tidak bisa memberikan pertolongan. Umat datang kepada Nabi Adam mengatakan, "Jangan datang kepadaku, aku juga punya dosa kepada Allah, pernah bermaksiat sampai-sampai aku diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala." Ya. Umat datang kepada nabi-nabi yang lain pun sama, tidak bisa memberikan syafaat, tidak bisa memberikan pertolongan, karena mereka pun punya kesalahan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu nabi yang bisa memberikan syafaat dan pertolongan, yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu, dengan datangnya bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya Nabi, kita harus senang, harus gembira, ya. Senang luar biasa, gembira luar biasa. Dan kita buktikan kesenangan kegembiraan kita dengan mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin ini panitia udah persiapan dari kemarin ya. Udah sapu-sapu, udah pel, udah bersih-bersih, udah pasang ini direbutin kan? Nanti. Rebutin. Ya, tapi beres doa ya. Tadi malam saya ngisi di sono. Dari pesantren masih jauh. Ya. Dijemput tuh maghrib, datang ke sana udah Isak lewat, belum beres doa, telur udah diperebutin, baru mau doa, langsung ambil paling atas, ya, karena paling atas itu saya ada uangnya, ya, buntung tuh 2 pohon saya amanin, ada uangnya nih, nggak ada, ya kalau nggak ada nanti yang ada aja ya diperebutin, Masya Allah, ya, para jamaah, ya. Ini bukti kecintaan kita kepada Nabi, mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan mondoknya ini pas SD udah masuk pondok.
Ketika rusuh di Ambon, beliau dibawa sama orang tuanya ke Bogor, mondok. Masih SD, ya. Lulus SD pengen masuk pelayaran. Mahal saja, mahal sampai nggak bisa masuk. Akhirnya ya dilalah karena nggak bisa masuk pelayaran, masuk MTS lagi di pesantren sampai lulus FH di pesantren. Alhamdulillah. Tapi di sini tadi cerita, oh di sini katanya biayanya ringan. Oh, kalau tahu ada pelayaran yang ringan, mungkin dulu saya juga masuk sini nih, ya. Tapi dulu masih di Bogor, ya. Nanti mudah-mudahan lah ada anak yang bisa masuk sini, ya. Teman atau anak saya mudah-mudahan. Ya. Kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Dan untuk sekolah kita SMK Pelayaran Negeri Samarinda, Kalimantan Samarinda, Kalimantan. Masya Allah. Kalimantan Samarinda mudah-mudahan semakin sukses. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Ya Rabbana a'tarafna bi'annana qad tarafna wa annana asrafna ala lana asrafna fatub alaina tawbah taghsilu kulla hawba wastur lana وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولانا